selamat siang Rock Lovers. Jumpa lagi bareng Reta di sini dalam program Rock News. Oke, informasi yang pertama untuk kalian semua, Lembaga Pengawas Layanan Publik Ombudsman mengungkapkan sejumlah dugaan penyimpangan prosedur dalam implementasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tahun 2022 ini. Mulai dari titipan partai politik hingga pungutan liar mewarnai proses PPDB tahun ini. Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menyebutkan hal ini ditemukan dari pemantauan langsung di lapangan, rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, dan pengaduan masyarakat. Dibeberkan pula temuan khusus yang pihaknya dapati. Yang pertama, adanya penambahan jalur berupa jalur zonasi khusus. Jalur ini diperuntukkan kepada calon peserta didik yang dititipkan oleh sejumlah pihak termasuk partai politik. Ombudsman juga menemukan adanya pendaftaran PPDB di luar jalur yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi ada jalur tikus kali ya. Kalau nggak ada seperti di peraturan kan jadinya jalur tikus, jalur cepatnya itu loh guys, yang tidak ada dalam peraturan itu sendiri. Nah, temuan berikutnya yaitu masih banyak sekolah yang acuh tak acuh terhadap penerapan prokes pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal inilah yang membuat kasus harian COVID-19 di tanah air mengalami peningkatan. Memang benar sih, kalau dilihat nih, pas awal-awal kembali diberlakukan PTM, itu sekolah banyak yang menerapkan prokes. Mulai dari nyiapin tempat cuci tangan di luar sekolah ya sebelum masuk ke kelas masing-masing. Terus juga pengecekan suhu tubuh ya kan. Terus penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya, sampai juga kan awal-awal PTM tuh dibagi ya, ada per sesi-sesinya pada saat masuk sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu Rock Lovers, apalagi makin kesini tuh udah makin kendor banget. Kalau dilihat banyak juga nih anak-anak sekolah yang pada saat di lingkungan sekolah mereka udah ya abai juga sama prokesnya. Ada yang nggak pakai masker ya. Terus juga ya udah kayaknya jarang juga nih ada yang cuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Terus apalagi nih? Nah, ini juga nih 100% masuk. Ini kan juga rata-rata sekolah udah mulai 100% ya. Itu berarti udah nggak ada lagi yang namanya jaga jarak ya atau pembatasan. Nah, ini nih yang perlu jadi perhatian kita bersama Rock Lovers, karena kan kalau dilihat-lihat juga potensi penyebaran virus corona dari lingkungan sekolah itu juga lumayan cukup besar begitu ya. Nah, siapa kamu yang tersentil nih karena temuan dari Ombudsman? Gak hanya itu aja Rock Lovers, tapi ada temuan lain terkait dengan PPDB di sekolah, madrasah. Menurutnya, pengawasan yang minim membuat praktik permintaan uang secara ilegal ini terus berjalan, seperti uang seragam, uang panjar komite, dan uang OSIS. Jadi untuk kalian semua Rock Lovers yang lagi dengerin Reta di siang hari ini, para orang tua mungkin yang tahu ya, ini tuh sebenarnya yang diterapkan sama sekolah ini tidak masuk dalam peraturan pemerintah ya. Kenapa saya diminta uang ini? Nah, ini bisa dilakukan pengaduan. Bisa sekarang kita ngadu ke layanan pendidikan ini bisa guys. Misalkan ada sekolah yang nggak jelas ya, atau ada jalur-jalur tikus tadi kalau mau masuk di ya salam tempel kayak gitu. Nah, ini kalian bisa laporkan dan juga diadukan gitu supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini ya. Kita harapkan pastinya apalagi untuk dunia pendidikan Indonesia semakin lama semakin maju ya, melahirkan anak-anak yang berkualitas, tidak hanya kuantitasnya aja tapi kualitasnya juga yang bermutu ya, menghasilkan generasi bangsa, generasi emas yang akan membangun negeri ini di masa depan. Oke, balik lagi bareng Reta di sini Rock Lovers, dan info yang selanjutnya, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yaitu Theo Hesegem meminta aparat tidak menutup-nutupi peristiwa bentrok personel TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya, Papua beberapa hari lalu. Hingga kini belum jelas kronologi dan penyebab dari peristiwa bentrokan yang sempat terjadi itu apa. Nah, usai insiden bentrokan ini terjadi pada hari Sabtu 20 Agustus malam lalu, Theo mengaku mendampingi keluarga dari anggota TNI yang menjadi korban bertemu dengan tim Polda Papua
tim dari Korem, Kodim, dan Polres. Pertemuannya yang digelar pada hari Senin kemarin di halaman Mapolres Jayawijaya diselesaikan proses tuntutan hukum adat. Nah, dalam pertemuannya, keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian untuk menghadirkan pelaku agar dapat menjelaskan kronologi kasusnya itu seperti apa sih. Dan disebutkan tidak ada keputusan terkait tuntutan adat dalam peristiwa tersebut. Sebab menurut keluarga korban, tuntutan adat ini bisa dijatuhkan setelah adanya pengakuan yang jelas dari pelaku soal penyebab kejadian. Jadi ya maunya tuh pihak dari polisi ya itu terbuka, karena belum terbuka sampai dengan saat ini. Theo juga menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di jantung kota. Ya, kejadian ini pastinya sudah meresahkan masyarakat sipil ya. Diberitakan sebelumnya bentrokan antara personel TNI dan Papua kembali terjadi di Bumi Cendrawasih. Terbaru 2 anggota TNI diduga dipukul oleh personel Satgas BKO Brimob Nusantara di Jayawijaya, Papua pada hari Sabtu 20 Agustus 2022. Ya harusnya ya kan, TNI dengan Polri kan harusnya bersinergi, bersatu padu ya kan, untuk menjaga keamanan negara kita, apalagi di Indonesia Timur, di Papua guys. Kita tahu sendiri di Papua juga sebenarnya ada kelompok-kelompok yang berkonflik gitu ya. Ini kan tugasnya TNI dan Polri di sana untuk menjaga keamanan masyarakat sipil ya. Tapi kalau dianya sendirian bentrok gimana gitu, masyarakat kan jadinya juga ya takut lah. Petugas keamanan yang harus mengamankan tapi malah dia yang berantem sendiri kan, ya gak lucu ya. Semoga aja sih untuk kejadian ini tidak terulang kembali, karena ini bukan kejadian yang pertama kalinya Rock Lovers ya. Ya kita harapkan semua di tanah Indonesia ini, daerah-daerah di Indonesia ya damai-damai terus, gak ada konflik antara satu dengan satunya ya. Kalau konflik pokoknya hidup gak damai jadinya ya. Oke, balik lagi bareng Reta di Rock News, dan langsung aja kita ke segmen mancanegara. Kabarnya 4 warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu menggugat perusahaan semen Holcim Limited ke pengadilan Swiss karena aktivitas perusahaan yang dinilai memperburuk perubahan iklim, terutama di pulau tempat mereka tinggal. Keempat warga ini meminta Holcim untuk membayar kompensasi atas kerugian yang mereka dapatkan karena aktivitas perusahaan tersebut yang dinilai berkontribusi menyebabkan level permukaan laut semakin tinggi di Pulau Pari, hingga menyebabkan beberapa bangunan warga termasuk usaha rumah singgah di pulau itu terendam banjir ya, terendam air maksud Reta. Nah, keempat warga Pulau Pari ini juga menginginkan Holcim mengurangi emisi gas karbonnya untuk membatasi kerusakan lingkungan di masa depan ya. Diinginkan lah Holcim ini memotong emisi gas rumah kacanya hingga 43% sampai di tahun 2030 dan 69% di tahun 2040. Nah, para penggugat menilai Holcim bertanggung jawab atas dugaan krisis iklim yang terjadi. Mereka masing-masing meminta kompensasi sekitar 3.000 pound sterling atau setara dengan 52 juta rupiah untuk kerusakan mental dan kontribusi dalam menanggulangi darurat iklim di pulau tersebut. Nah, jumlah ini setara dengan hanya sekitar 0,42% biaya total untuk adaptasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada. Ya, walaupun ini infonya dari mancanegara, kabarnya dari Pulau Pari, tapi kan yang dikabarkan ini adalah dari 4 warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ini menggugat ya perusahaan semen Holcim Limited ke pengadilan Swiss. Ya karena perusahaannya ini nih aktivitasnya yang memperburuk perubahan iklim di sekitaran tempat mereka tinggal gitu. Bahkan kalau dilihat-lihat nih mereka terendam air ya, rumahnya mereka di sana terendam air, bisnisnya dan segala macam. Terus juga tadi kan akhirnya merubah iklim juga Rock Lovers, dan akhirnya mereka minta kompensasi juga untuk memperbaiki atau menanggulangi darurat iklim yang terjadi di pulau tersebut ya. Edi Mulyono, salah satu penggugat, mengaku kehilangan pendapatan dalam jumlah besar akibat banjir yang melanda penginapan yang dikelolanya sejak tahun 2021. Nah, dikutip dari The Guardian, Edi merasa situasi ini nggak adil, mengingat masyarakat Indonesia hanya sedikit berkontribusi dalam keseluruhan emisi global. Yang paling banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan asing lah, yang tahu lah ya guys ya.
Ya semoga aja sih ini bisa ditanggapi ya secara langsung juga oleh Semen Holcim Limited ya di Swiss sana, Rock Lovers, supaya juga aktivitas mereka mungkin ya, karena kan mereka beraktivitas di sana ya, harus juga loh dipikirkan bagaimana efek-efeknya setelah mereka membuat itu gitu kan. Ya biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu pasti punya limbah-limbahnya itu ya guys ya. Nah itu nih yang mesti dipikirkan juga oleh para pengusaha, nggak hanya yang berpikir dapat cuan aja, tapi juga harus dipikirkan bagaimana jangka panjangnya atas efek ini gitu ya. Dan informasi selanjutnya, Indonesia buka suara terkait pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengkritik remisi pelaku bom Bali Umar Patek di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Tengku Faizasyah, mengatakan pihaknya mencermati pemberitaan yang muncul di media Australia terkait dengan pemberian remisi terhadap Umar Patek. Ya memang ya, dalam proses hukum di Indonesia itu pemberian remisi adalah pelaksanaan dari administrasi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ditegaskan ya bahwa kan Indonesia dan Australia ini memiliki hubungan bilateral yang baik dari waktu ke waktu gitu. Dan ia mengaku mendapat informasi dari Indonesia bahwa pemerintah mengurangi masa hukuman Patek selama 5 bulan. Kabar remisi ini muncul tepat di hari ulang tahun RI pada 17 Agustus lalu. Jadi Australia nggak terima guys ya kalau ada remisi dari Umar Patek ini gitu. Karena kan bagi Australia nih Rock Lovers ya, memang Indonesia punya sistem remisi di hari peringatan tertentu. Namun ketika menyangkut seseorang yang melakukan kejahatan keji, dalang dan pembuat bom untuk membunuh orang, untuk melukai orang, maka Australia juga menyampaikan pandangan yang tegas. Albanese mengatakan Australia akan melakukan kontak diplomatik ke Indonesia mengenai keputusan tersebut. Nah sebenarnya ini bukan kali pertama Patek mendapat remisi saat 17 Agustus. Pemberian remisi kali ini memungkinkan ia bebas bersyarat pada Agustus 2022. Nah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ini, Umar Patek harus melalui 2/3 masa pidana. Nah 2/3 masa tahanan ini akan jatuh pada 14 Januari 2023. Namun pada HUT RI kali ini, Patek berpeluang mendapat remisi umum sekitar 5 sampai dengan 6 bulan. Jika mendapat remisi, maka perhitungan akhir masa tahanan Patek akan jatuh pada bulan Agustus ini. Kalau dihitung-hitung ya guys ya, itu yang menjadi keberatan dari Australia. Mungkin ya memang kalau di Indonesia sistemnya seperti itu, sistem pidananya. Kalau setiap ada hari-hari tertentu, maka ada remisi. Tapi ya Australia maksud ini ada pengecualian lah, seperti ya kasusnya ini si Umar Patek, pelaku bom Bali gitu ya, yang menewaskan banyak orang pada saat itu. Kenapa diberikan remisi? Itu yang tidak diterima oleh Australia. Ya kita tunggu aja Rock Lovers bagaimana perkembangan kasusnya. Karena si Umar Patek udah berkali-kali pastinya mendapatkan remisi. Ya kalau kalian gimana? Kalau kalian punya pandangan, pantas nggak Umar Patek ini diberikan remisi pada saat hari-hari tertentu di Indonesia? Kita masuk di segmen ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR mengalokasikan 34,17 triliun rupiah untuk program pembiayaan perumahan pada 2023 mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam rapat kerjasama bersama dengan Komisi 5 DPR RI mengatakan besaran anggaran itu diberikan untuk bantuan rumah murah sebanyak 274.924 unit. Nah kemudian untuk subsidi bantuan uang muka atau SBUM dengan anggaran 890 miliar rupiah sebanyak 220.000 unit. Lalu subsidi selisih bunga atau SSB dengan anggaran 3,46 triliun rupiah sebanyak 754.004 unit. Nah, sedangkan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dengan anggaran 4,64 triliun rupiah sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 unit. Ya, sebelumnya sih pemerintah menyalurkan dana senilai 97,44 triliun rupiah untuk program kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sejak 2010 hingga di bulan Juni di tahun ini kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh
Indonesia. Nah, Menteri Keuangan sendiri yaitu Bu Sri Mulyani ini mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi. Nah, untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN, dan dipaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan. Jadi nggak main-main ya yang digelontarkan oleh pemerintah supaya masyarakat Indonesia ini punya rumah. Ini kalau berbicara rumah, ini kan rumah sebagai suatu kebutuhan yang memang harus ya, tempat berlindung kita. Ya, tempat yang paling nyaman adalah rumah, Rock Lovers. Ya, kalau dipikir-pikir lumayan banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah punya rumah, tapi lumayan banyak juga yang belum punya rumah begitu. Apalagi untuk bantuan rumah murah ini kan sebenarnya menjadi kesempatan juga untuk generasi-generasi milenial, aku dan kamu semua. Ya, supaya kita dari usia muda ini sudah punya rumah sendiri gitu. Karena biasa kan masa tenor rumah tuh 15 sampai 20 tahun lah ya. Bisa dipakai nih dari umur yang kita masih muda ini, asalkan ya udah berpenghasilan ya. Mampu, sanggup untuk bayar cicilan KPR tiap bulannya guys. Ya, jadi hitung-hitung nabung lah, daripada uangnya gajinya dipakai yang enggak gitu kan, atau kebanyakan dipakai untuk nongkrong cantik. Nah, lebih baik uangnya digunakan untuk cicilan KPR tiap bulan. Emang nggak sebentar, 15 sampai 20 tahun tuh lumayan lama. Tapi kalau enjoy, nggak terasa udah 10 tahun aja, lagi 5 tahun nih. Nah, ini juga buat kita jadinya tuh punya semangat kerja yang akhirnya makin tinggi. Boosternya ini guys, karena ada cicilan rumah, jadi kerjanya makin hari makin semangat begitu ya. Semangat untuk kalian pejuang KPR semuanya, atau kalian yang punya rencana pingin ambil KPR. Reta doakan semua prosesnya lancar ya, karena prosesnya ini sih dalam pengajuannya yang memang data-data atau dokumen-dokumen kita harus lengkap semuanya ya. Semoga dilancarkan yang pingin punya rumah, yang sudah bermimpi punya rumah. Reta doakan prosesnya berjalan dengan lancar pada saat pengajuan KPR ya. Semangat. Visinema Pictures dan Angga Dwi Masa Songko mengumumkan film Mencuri Raden Saleh telah ditonton sebanyak 120.000 penonton di hari penayangan perdana pada hari Kamis kemarin hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Wow. Dan juga Mencuri Raden Saleh ini menjadi film heist pertama yang ditayangkan di Visinema pada tahun 2022. Sutradara Angga Dwi Masa Songko berdampingan bersama dengan Hussein M. Atmojo untuk menulis skenarionya. Sementara itu, Christian Immanuel bertindak sebagai produser, serta Bagus Tresna Aji akan bertindak sebagai sinematografer. Nah, ini emang keren sih, seru banget. Apalagi pemain-pemainnya juga nggak kalah seru. Ada Iqbal, ada Angga Yunanda ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Rahel Amanda, Umay, Ari Irham, dan masih banyak yang lainnya. Yang benar-benar sih nggak diragukan lagi lah, kualitas mereka dalam berakting itu mau kaleng-kaleng. Jadi buat kamu mungkin yang belum punya kesempatan untuk nonton Mencuri Raden Saleh, kalian masih ada waktu guys untuk menyaksikan Mencuri Raden Saleh, mungkin bersama dengan teman-teman kamu, keluarga kamu. Apalagi nih besok udah weekend aja, bisa kali ya kalian save dulu nih tiketnya untuk nonton besok bareng orang tercinta. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.